Kalau dikerucutkan, program saya yakin banyak. Tapi apa sih yang paling utama yang mau diselesaikan oleh pasangan masing-masing di Jakarta ini? Bang Dul misalnya menyampaikan bahwa dia mendukung penuh naturalisasi. Ini mulai digoreng nih. Kita bicara pengalaman dari kandidat ini, keduanya yang punya pengalaman memajukan, memimpin dan mensejahterakan daerah ya Bang Ridwan Kamil dan Pak Bang Susilo. Rano juga punya, Gitu. jangan salah. Kita gratiskan SD sampai SMA swasta dan negeri. Begitu Kebijakan enggak? untuk menggratiskan sekolah swasta itu masih kontroversial bahkan di level nasional gitu. Ya makanya kalau kita jubir Kang Emil nih dilatih atau diarahkan untuk politik yang gembira, jadi jangan nyerang kandidat lain nih gitu kan. Walaupun titik-titik serang di Banten juga banyak nih bisa dijelaskan. Kita nggak ada nyerang. Iya, tunggu lagi di Politik 442. Ya, Aduh, pasti pada kangen. pasti Tim. Karena Politik 442 ini kok jadi nggak tiap minggu sih, katanya gitu. Susah ya nyari narasumber curhat boleh nggak? Pada sibuk ya politisi-politisi Nggak, nih. nanti nih minggu-minggu ini ke depan nih kita akan melihat pertandingan yang paling seru. Pilkada DKI Jakarta. Oh, gua sangkain timnas sama Bahrain. Bahrain sama Cina bukan udah pasti menang kita. Pasti Orang pasti. kita ketambahan 2 diaspora. Iya, tapi harusnya. Martin Paes kan cedera. Oh, iya, katanya. Jadi ya nggak tahu Nggak, deh. cedera minggu inilah, mudah-mudahan dia Dia sembuh. bisa main. Bawa Diurut ke nanti haji. diurut Jo. Nah, itu makanya kita Haji Mandi. ngomongin Jakarta. Ada Haji Naim. Haji Naim. Haji Naim. Gini ya, bisa sembuh tuh Oke. Pak. Nih, Tim, kita langsung kasih tahu Oke. aja. 2 narasumber kita ini adalah para jubir Wis. yang sebentar lagi akan muncul di layar. Nih, minggu-minggu ini pasti udah muncul nih, apalagi 6 Oktober, benar ya? Benar. Ini ada Bang Iya. Aris Debat. sama Kak Billy. Mereka, Kak Billy mewakili Ridwan Kamil sama pasangannya Susmendo. Iya. Dan ada Mas Aris Setiawan Yodi. Iya. Waduh, ini gampang diingat namanya. Ah. Karena kalau Mas Bayu itu dari era rock and roll. Waduh. Setiawan Bapaknya juga Jodi. terinspirasi sama beliau. Oh, dia memang dari situ. Terinspirasi. Dari Setiawan Jodi. Gua kan bener kan bener. ternyata. Dia tadi nuduhnya gitu. Ini pasti bapaknya terinspirasi sama Setiawan Jodi. betul, Ternyata benar bener. loh. Oh, jadi saya jadi gampang inget namanya gitu loh. Jubir Pramono Rano Karno. Iya. Wah, kita Selamat tunggu datang dulu. di Politik Jakarta menyala. Wih, ada salamnya juga Kak? Ah. Kak Billy, salamnya buat RK apa tuh? Jakarta baru, Jakarta maju. Jakarta Oh, maju, wih. Jakarta baru. Ya. Pasangan ketiga, saya yang mewakili. Angkatan saya, Dharma Iya. Parengkun. Lo lihat deh wajahnya, ya kan? Lo Ada lihat balihonya. mirip-miripnya. Ah. Ada mirip-miripnya. Sementara Kun, nah itu Timi. Iya. Cuman Coba ada sayurin mirip-miripnya. dikit. Kurang sayu dikit ya gue. Sayu dikit ya. Jadi memang saat ini kita undang perwakilan dari partai-partai ini yang didukung oleh partai-partai. Karena terus terang kita nggak nemu nomor teleponnya Dharma Parengkun. Jadi nggak diundang dulu nanti ya. Nanti seru loh kalau ngajak Parengkun itu. Ya. Konspirasi teorinya ada aja Udah, soalnya gitu. Ti. Menurut gue sih emang ini 2 pertandingannya Iya. ya. Nah, mereka juga udah pada Lu ngerti jangan lagi. gitu dong. Ini kontestan loh, harus diperhitungkan juga. Ya udahlah. Gitu. Ya nanti. Jadi memang kita ngundang yang kalau secara survei Ya. itu di atas 10%. Itu dulu deh. Itu alasan aja sih sebenarnya. Sebenarnya karena nemu nomor teleponnya juga di atas 10% ya. Jadi harusnya yang kita undang adalah yang tidak jawab juga harusnya kita undang karena masih 15%. 15%. Oke, jadi kita langsung saja ada Bang Billy di sini, ada Mas Aris di sini. Kita mau tahu gini. Saya sengaja ya nggak terlalu baca-baca soal program-programnya baik itu RK maupun dari Mas Pram. Kenapa? Karena saya mau menilai nanti. Saya kan orang Jakarta nih. Saya termasuk yang milih juga. Saya mau menilai bukan berdasarkan apa ide brilian-briliannya mereka. Pinter lah kalau Jadi- politisi tuh bikin tuh pinter. Saya mau nanti pada saat saya milih, saya menilai berdasarkan apa yang selama ini saya anggap masalah di Jakarta. Oke. Yang saya rasakan langsung, gitu kan. Iya, Jadinya iya. apa tuh solusinya gitu. Nah, kalau boleh dikerucutkan gitu ya, mungkin nanti gantian Bang Billy sama Mas Aris nih. Kalau dikerucutkan, program saya yakin banyak. Tapi apa sih yang paling utama yang mau diselesaikan oleh pasangan masing-masing di Jakarta ini? Bang Billy, apa sih sebenarnya? Yang pasti kan permasalahan kemiskinan, ketimpangan, kemudian akses kepada tempat tinggal yang nyaman dan aman. Kemudian bantuan untuk meningkatkan akses pendidikan. Lalu kemudian beberapa program-program yang tentu baik menyasar masyarakat Jakarta itu diteruskan. Misalnya bantuan langsung ke rumah ibadah, itu juga akan diteruskan. Jadi hal-hal baik yang merupakan pengalaman dari
Bang Emil, Bang Ridwan Kamil, yang sudah beliau lakukan di Jakarta, kemudian melihat dan mengacu kepada di Jabar, dan mengacu juga kepada kepemimpinan pemimpin sebelumnya, termasuk ya apa hal-hal baik yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya seperti Pak Anies Baswedan, direct transfer langsung ke rumah ibadah dan membantu masyarakat ya. Yang membutuhkan hal-hal baik itu tentu akan dilanjutkan, dan kita bicara pengalaman. Kita bicara pengalaman dari kandidat ini, keduanya yang punya pengalaman memajukan, memimpin dan mensejahterakan daerah ya Bang Ridwan Kamil dan Pak Bang Rano juga punya, jangan salah. Sebagai legislatif. Banten gubernur, wakil gubernur. Aduh, Abang. Boleh sebut indikator? Lo jelas salah satunya misalnya. Ini gue suka. Kalau langsung kayak palang pinggir. Kalau striker harusnya. Berbagai macam infrastruktur, termasuk pembangunan penyempurnaan Bandara Soekarno-Hatta itu juga waktu itu ada di kepemimpinan Bang Dul. Kemudian juga kemudian pembangunan tol ya, tentu saja. Kemudian ada juga waduk yang waktu itu. Sebentar, bandara itu bukannya proyek nasional ya? Tapi kan ada koordinasi dengan Pemprov. Dengan presiden juga ya? Iya betul, makanya kan itu jadi proyek nasional. Iya, baik. Kemudian yang ketiga misalnya Provinsi Banten sejak pertama kali dia menjadi provinsi, pertama kali juara MTQ ya, Tartil Quran itu kepada kepemimpinan Bang Dul. Artinya apa? Bang Dul juga fokus dan concern terhadap pembangunan manusia. Termasuk kemarin peraih medali emas yang angkat besi itu Rizky Juniansah, itu anak didiknya beliau. Oh gitu. Sampai waktu itu Rizky Juniansah menyampaikan di publik bahwa ini saya dibantu Bang Dul karena saat Bang Dul menjabat Gubernur Banten, sarana-sarana olahraga itu diperhatikan untuk anak-anak berlatih. Jadi beliau bisa berlatih sampai sekarang, alhamdulillah membanggakan Indonesia. Maka dia main ke rumah Bang Dul tuh hari waktu 2 minggu yang lalu. Tadi dulu nih, gue merasakan ada perbedaan di sini nih. Bang Emil katanya gitu. Dulu mah Kang Emil ya. Bang Rano, Bang Dul ya. Jadi sama saya juga di Papua dipanggil Kak, di sini panggil Mas. Ya, namanya Indonesia kan. Ini kadang-kadang Bang Billy juga kadang Bang Billy. Iya, saya juga manggilnya Bang Billy sih. Iya. Tapi ini nama resminya gitu ya, udah Bang Emil sama Bang Dul ya. Iya. Oke. Kurang lebih begitu, brother. Lanjutkan. Oke. Udah. Tadi udah diambil. Enggak, lanjutkan. Kan kita biar proporsional. Oke. Nah, tapi pertanyaannya sama. Apa yang kalau tadi kan adalah pencapaian selama di Banten. Tapi kalau masalah utama di Jakarta yang mau diselesaikan tuh apa? Nanti saya sama Mas Bayu mungkin punya versi sendiri juga sebagai orang yang berpenghidupan di Jakarta gitu. Apa sih sebenarnya? Gue sudah dapat ya dari Kabil. Lu jangan bukan. Maksudnya sebagai orang Jakarta. Oh iya. Gue merasa gue kan miskin, mau diperhatiin. Oke. Gue miskin. Terus rumah gue belum nyaman. Gue merasa jadi udah nih diwakili. Dan kita dan Bang Emil itu adalah arsitek yang punya pengalaman juga membangun banyak pemukiman. Jadi kalau Bang Emil itu rumah gue bisa tolong didesainin. Nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Kalau itu harus ada bayarannya. Oh, lain ya. Nah, tapi mau tahu dari apa? Iya. Kalau Pram Amarano gimana? Apa masalah utama yang akan disoroti? Kalau aku nanti mohon maaf nih, mungkin kalau ngomong Bang Emil gak kaku lidah gue nih. Kenapa? Jadi tetap biasanya gue manggil Kang Emil sama Pak Sus. Nah, soalnya kalau kita juga tiba-tiba jadi Bang Pram, aneh juga. Ya gitu. kan kalau bebas mau manggil Bang boleh, mau manggil Mas boleh, mau manggil Kang boleh. Karena di Jakarta kan ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Betawi. Tapi aku ikut genset aja deh. Saya ikut genset aja boleh ya. Kak Emil sama Kak Pram gitu. Jadi itu asik juga tuh. Habis daripada kalau ikut ini generasi lu jadi Om Emil Om Pram. Gak enak kan. Iya. Jadi kalau Mas Pram dan Bang Dul memang concern terhadap yang jelas ya. Jadi Mas Pram dan Bang Dul betul kata Bang Timothy. Bang Timothy. Gampang nama saya. Pengennya kan apa yang dirasakan warga, apa yang dirasakan sebagai. Nah, ini kenapa Mas Pram dan Bang Dul ini paling agresif untuk belusukan ke masyarakat. Gitu loh. Jadi di setiap daerah itu Mas Pram dan Bang Dul menanyakan, butuhnya apa sih masyarakat? Gitu. Butuhnya apa? Gitu loh. Misalnya air bersih gitu loh. Masa kota Jakarta sebagai kota yang pengen menjadi kota global tapi air bersihnya nggak tersalur dengan 100%. Jadi bayangkan kota Jakarta air bersihnya ini masih susah gitu. Nah, ini kita pengen nanti 100% rumah baik itu rusun maupun rumah itu tersambung. Kemana? Ke PAM? Iya, ke PAM salah satunya tentu saja karena air bersih kan, saluran air bersih itu. Nah, ini kan juga harus ada bagaimana keberpihakan Pemprov dari situ ya terkait air bersih. Yang kemudian tetapi lebih dari itu yang selalu ditemukan saat Mas Pram dan Bang Dul ke masyarakat ini yaitu lapangan pekerjaan. Bagaimana Mas Pram dan Bang Dul selalu pengen
Mang itu cari kerja susah dan lain-lain. Nah maka salah satunya itu dengan menciptakan informasi ini yang lebih tersentralisasi. Ya, jadi kan sekarang informasi lapangan pekerjaan itu ada tersebar banyak. Tetapi sekarang kita pengen jadi satu misalnya di Jaki gitu. Kan ada macam-macam tuh apa Jakpreneur atau apa itu. Nah ini sekarang kita pengen sentralisasi Jaki. Tidak hanya itu, tetapi kita di setiap kantor kecamatan nanti akan ada job fair. Ya, setiap kecamatan. Jadi warga nggak perlu jauh-jauh kalau cari job fair misalnya ke balai apa tuh yang di Smesco misalnya kan banyak tuh kalau kita ngelihat banyak yang antri ini cukup di setiap kecamatan nih ada nih. Tapi kerjanya ada nggak? Nah itu ada, ya ada pasti ada. Nggak mungkin kan kita kesiapan nggak ada. Makanya kita kan juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan lain-lain itu nanti kita link and match kan gitu kan. Nggak mungkin kita mengadakan job fair tapi nggak ada pekerjaannya kan itu namanya tipu-tipu job fair kan nggak mungkin kan ada. Itu sudah kita hitung dan kita sudah perkirakan semua itu. Kemudian kita buka yang namanya PPSU Pasukan Oren. Ya. Itu kita buka lebih transparan, kita tambah jumlahnya dan kita turunkan persyaratannya. Yang tadinya itu persyaratannya ijazah SMA menjadi ijazah SD. Asal punya etos kerja, asal punya kejujuran. Karena ini kan untuk ya ibaratnya pekerjaan yang bersih-bersih dan lain-lain. Di Jakarta bakal lebih rapi. Biar lebih rapi gitu, lebih rapi, lebih bersih. Itu terkait lapangan pekerjaan. Kemudian di kecamatan tadi itu ada pelatihan tersertifikasi ya. Itu untuk masyarakat. Jadi di sertifikasi di kecamatan, nggak usah jauh-jauh. Gratis langsung sertifikasinya. Kemudian kesehatan. Kesehatan, ada deh kesehatan. Ya kalau mau kesehatan banyak pasti. Enggak, ini fokusnya aja nih. Fokusnya aja. Kesehatan. Biar orang kalau pakai BPJS nggak nunggu lama. Gitu. Jadi pakai BPJS pelayanannya prima seperti pelayanan kalau di rumah sakit swasta seperti itu misalnya yang mahal lah gitu loh. Yang pokoknya pelayanannya cepat. Kita ingin semua warga Jakarta dapat pelayanan yang prima. Tuh. Pendidikan kita gratiskan SD sampai SMA swasta dan negeri. Itu sudah dihitung. Swasta juga? Swasta juga. Serius. Cuman kalau swasta yang elit-elit. Ya berarti swasta yang mana dong? Ya kan ada beberapa swasta yang mahal banget. Ya, gitu kan, sebagai kan, informasi kalau kebijakan untuk menggratiskan sekolah swasta itu masih kontroversial bahkan di level nasional gitu. Apalagi kalau saudara-saudara kita di Jakarta Utara, Jakarta Barat, bayangin yang BINUS atau sekolah-sekolah Global Jaya, tiba-tiba kan orang tuanya diminta untuk gratisin. Enggak, itu kan tadi sudah saya kecualikan. Mahal itu kan sekali. dikecualikan. Tetapi kan di luar sekolah-sekolah internasional yang luar biasa, maksud pendidikan dan standarnya itu mahal, itu kan mungkin memang sekolah juga tidak ingin. Standarnya kan mungkin standarnya mahal sekali ya. Tapi bukan berarti gratis itu standarnya turun enggak gitu. Tetapi kan di luar sekolah itu sekolah gratis di Jakarta itu banyak loh Mas. Masa kita gratis cuma buat negeri gitu loh. Keberpihakannya kepada masyarakat mana nih kalau misalnya walaupun nanti pertanyaan turunan gitu. Anggarannya kan dari mana? Sudah ada. Udah dihitung ada. Kita kan ada anggota DPRD di DKI dari PDI Perjuangan itu. Udah dihitung ada kok anggarannya. Tinggal kita mau eksekusi apa enggak gitu. Nah ini masyarakat walaupun nanti anggarannya udah enggak daerah khusus ibu kota nih. Kan ada penurunan tuh kan. Banyak Pak. Oh ya? Itu udah dihitung sama diproyeksikan udah ada tuh disimulasikan loh. Masuk ini maka kita pendidikan. Karena warga nanya, masih di Jakarta kita masih cari sekolah susah Pak mahal gitu loh. Ngomong Jakarta kota global, tapi kalau SDM-nya nggak bagus buat apa? Nah SDM bagus itu ya pendidikan. Gitu. Dan terakhir kemacetan. Kemacetan kita pengen diperbanyak. Kemacetan itu sebenarnya harus diperbanyak armadanya. Yang gratis itu Jaklingko juga diperbanyak, Transjakarta, LRT, MRT, biar waktu tunggunya, terutama Transjakarta ya, biar waktu tunggunya itu ya mirip-mirip lah sama visi misinya Pak Anies, maksimal 3 menit headway-nya. Karena saya juga kadang-kadang nunggu kalau naik Transjakarta 20-25 menit gitu, keburu telat gitu. Tapi yang mana 18% sekarang masyarakat di Jakarta menggunakan transportasi umum itu bisa naik Pak, kalau cuma 18%, bayangin kalau bisa naik sampai 50% aja masyarakat Jakarta pakai kendaraan umum. Saya yakin kemacetan berkurang. Itu sih. Tadi ada beberapa yang belum di-cover Bang Billy, ada yang jadi memang pendekatan agak berbeda kalau untuk pekerjaan. Tadi kan Bang Timothy sendiri bilang bahwa orang bisa sekolah, orang bisa ikut job fair, tapi belum tentu pekerjaan ada atau dia harus berkompetisi dengan talent lain dan orang asli Jakarta harus berkompetisi juga dengan yang datang dari luar Jakarta. Orang sekolah di kampus-kampus swasta, kampus-kampus negeri Jakarta tinggal nyari kerja. Ketika job fair dibuka, lalu yang dari Jakarta nge-apply, yang dari luar Jakarta nge-apply, bisa jadi ada yang nggak dapat gitu. Nah, melihat hal tersebut, maka pendekatan Bang Emil dan Bang Suswon ini agak berbeda, di mana pendekatan untuk mencari pekerjaan formal tetap dilakukan, dibantu dengan berbasis RW. Berbasis RW dibantu, tetapi considering faktanya bahwa banyak juga yang tidak bisa mendapat pekerjaan formal, maka ada bantuan permodalan usaha UMKM yang bunganya 0.
0%. 0%. Ya gitu. agak-agak ini 0% gua bukan agak. rumah, bukan Bukan. usaha. Bukan Iya, dan Oke. itu untuk apa? Ya udah kalau emang nggak bisa dapat pekerjaan, nggak apa-apa di depan rumah jualan kue, Buka jualan warung ya gitu buka ya. warung, dibantuin sama Bang Emil sama Bang Susono Datanya gitu. kuat karena dari RT RW gitu. Benar, dan untuk RT RW sendiri kita ada injeksi 200 juta per RW yang sudah kita simulasikan anggarannya itu cukup untuk 2.900-an RW se-Jakarta itu butuh anggaran hingga up to 500 miliar. Dan itu anggaran untuk yang punya Jakarta aja itu sampai 700 miliar, artinya ada selisih 200 miliar. Tapi Dan kita bicara bahwa ini pengalaman ini sudah dilakukan oleh Bang Emil di Jawa Barat dan mengurangi kemiskinan di Jawa Barat secara signifikan. Jadi bukan cuma omon-omon, tetapi sudah ada track record, sudah ada pengalaman Berbicara yang track record, dilakukan seperti Bang, itu. terkait Oke. dengan bunga 0%, apakah ini relate dengan Jawa Barat dengan kota yang masyarakatnya paling banyak terjerat pinjol yang pertama. Kemudian se-Indonesia masyarakat Jawa Barat juga itu yang paling banyak kredit macet. Nah sekarang Itu kan, programnya apakah seperti itu? programnya Bang Bro untuk yang pinjol gimana? Ya enggak. Ada nggak? Ya programnya? jelas maksud gue tanya. Kan yang bertanya kan Ini host. kan Oke. pengalaman. Oke. Dia pengalaman. Yang bertanya host, jadi ditanya balik programnya. Berarti gua dong, kan lu wakilnya pengrekut, jadi gua. ambil. Jadi oke, saya yakin gini, maksudnya berarti kalau kita mau mulai dari Jawa Barat juga tentunya pasti masih ada kekurangan juga gitu maksudnya untuk RK di sana gitu. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin yang terus belajar menjadi lebih baik. Iya, Gitu. Dan kita bisa lihat dari indikator pengurangan angka kemiskinan, Jawa Barat bisa menjadi salah satu provinsi eksporter ekonomi kreatif terbesar ke seluruh dunia, ke global. Itu ke prestasi-prestasi yang didorong dan dikerjakan oleh Bang Emil selama di Jawa Barat. Gue makan pisang goreng dulu ini dari Jawara Jakarta Oh nih. iya, Jadi iya. harus- Pisang goreng. Ini dari Tahu UMKM ada dan di nih. mana? UMKM Oh. Ini kita udah siapkan nih karena tamu-tamu kita. Jadi ada pisang goreng. Walaupun di mana-mana pisang goreng ada, tapi di Jakarta salah satu yang tradisionalnya pisang goreng. Terus ada misro dan combro dari Jawa Barat. Nah, biar selesai tuh. Makanan Jawa Barat dijual di Jakarta. Iya. Makanan Enak. apa aja semuanya ini UMKM. Tapi nih soal kemacetan. Dia ada. Kalau RK Aman Suswondo mau ngelihatnya kayak gimana? Jadi mungkin dari Susondo duluan. Tadi udah. Tadi udah tuh Udah tadi soal ya kemacetan. Transjakarta Iya, yang iya. katanya Itu mau banyak dipercepat dan Pinkon, lain-lain. Ya, kemudian gitu kita kan. teruskan gratis RP0 Soalnya kemudian sebagai warga Jakarta, kayaknya kita itu deh salah satu yang nomor satu. saya kan gitu juga pengguna transportasi umum ya. Itu saya kalau ngeliat Jaklingko tuh setiap jam sore rush hour itu penuh sekali. Iya. Artinya masyarakat sebenarnya ingin dan punya keinginan untuk naik kendaraan umum. Iya. Tetapi memang jumlah armadanya yang perlu diperbanyak, rutenya diperluas gitu loh. Dan kalau sebenarnya nanti semakin dekat jarak misalnya kita keluar rumah ke tempat yang lain dengan bisa tersambung ke transportasi umum, itu orang pasti bisa beralih, Mas. Kalau ini kan tadi saya bilang ada dari unsur saya gitu, dari pribadi gitu ya menilainya. Kalau saya melihatnya gini, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya ini sudah banyak yang baik sebenarnya. Termasuk juga untuk penyelesaian masalah kemacetan. Tapi kok saya ngelihatnya ada satu nih yang sering kali menjadi masalah dan nggak pernah ada dalam visi misi calon Gubernur kepala daerah atau Jakarta. gubernur Jakarta. Ketertiban orangnya. Menurut saya ya, ketertiban itu macam-macam loh, mulai dari ngelawan arah, nggak ngantri, gerobak di pinggir jalan, mobil parkir pinggir jalan, motor segala macam. Coba lihat di luar-luar Jakarta itu ngelawan arahnya parah banget itu. Dan saya punya beberapa jalan yang saya lewati itu one way tapi nggak pernah one way, kayak gitu-gitu deh. Nah sebenarnya kalau Ketertiban itu tuh bisa diselesaikan nggak ya kalau iya, gitu ya? sebelum ke poin ketertiban tentang kemacetan dan pemukiman ya. Kalau kita lihat pengalaman Bang Emil itu kan banyak sekali dia membangun hal serupa di kota-kota lain bahkan di negara-negara lain. Kita ambil yang paling milestone itu adalah pembangunan SCBD di Beijing. Nah, konsep yang beliau akan usung untuk Jakarta adalah integrasi antara pemukiman dan transportasi yang terencana dan tersusun dengan baik. Ada perbedaan antara warga Jakarta kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. Iya. Untuk kelas menengah ke atas, di-cater dengan semakin memasifkan konektivitas transportasi umum. Hal baik yang sudah dilakukan sekarang dengan adanya LRT yang nyambung, MRT yang nyambung, dan akan lebih diakselerasi lagi timur barat, selatan utara, agar bisa mengakses teman-teman kelas menengah ke atas yang profesional yang harus bekerja di
Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan travel harus jauh banget. Meninggalkan kendaraan pribadi. Iya, meninggalkan kendaraan pribadi, itu akan mengurangi emisi. Visi misinya adalah menciptakan kota ramah lingkungan dan berketahanan. Itu untuk kelas menengah ke atas. Nah, kemudian mereka-mereka yang kemudian harus kita lihat Gen Z nih. Gen Z kan bermasalah banget untuk nyari rumah. Dan mereka kalau mau ngambil rumah, gajinya seberapa, DP-nya seberapa, itu kan mahal banget. Jadi konsepnya adalah membangun integrasi antara pemukiman vertikal dengan public transportasi yang terhubung. Dan akan ditambah juga dengan titik-titik rekreasi yang membuat anak-anak Gen Z yang kalau mau liburan harus keluar dari Jakarta, nggak perlu lagi jauh-jauh keluar dari Jakarta. Ada konsep park, creative park, yang mereka bisa kemudian menikmati hal hiburan tersebut di titik di mana mereka tinggal. Untuk warga kelas menengah ke bawah, itu akan terus dilanjutkan dengan subsidi dalam melakukan transportasi, menggunakan transportasi publik. Sehingga mereka juga tukang istilahnya cleaning service, ART yang harus travel ke tempat mereka kerja dan jauh, mereka akan diberikan subsidi untuk melakukan transportasi, menggunakan transportasi publik sehingga mereka tidak kesulitan lagi dalam mengakses sistemnya biaya. Masih sama Jaklingko dan lain-lain. Iya, terintegrasi dengan hal yang baik yang sekarang akan diteruskan dan lebih dimasifkan lagi. Seperti itu. Kebayang sih sebetulnya ini ada dan Kang Emil punya track record membangun hal yang sama yang tadi saya ceritakan di kota-kota baik di Amerika, Eropa, di Beijing yang tadi saya bilang SCBD itu. Tapi di Jawa Barat belum jalan kan di Jawa Barat? Ya, jadi memang menyambung ya Bang, menyambung dengan Mas Bayu terkait dengan track record. Sepakat juga. Ya, kita harus jujur juga. Di tahun 2022 survei ASEAN Techno itu di tahun 2022 Bandung ibu kota Jawa Barat menjadi kota termacet di Indonesia. Di atas Jakarta 3 tingkat. Di Asia nomor 14. Saya yakin ada kontribusi orang Jakarta sih di sini. Jadi kalau kita berbicara track record terkait kemacetan, ya Kang Emil juga punya track record di mana pas tapi kan pendapatan tuh buat Jawa Barat. Iya juga. Kota termacet. Kalau weekend tuh penuh katanya sama orang Jakarta, Bandung. Itu pendapatan itu. Terkait tadi aku mau nyambung Mas terkait dengan bagaimana mekanisme masyarakat ini biar tertib. Karena saya yakin kalau dipegang aturannya itu pasti akan mengurangi kok. Selain edukasi kita jalankan, tetapi kita juga punya program, salah satu program andalan juga yaitu memasang CCTV di setiap RW. Jadi orang kita kelihatan siapa yang buang sampah sembarangan, siapa yang melanggar lalu lintas, siapa yang misalnya mengganggu mengokupasi atau melakukan publik tempat-tempat publik lah gitu. Nah, itu semakin gampang kita mengawasi, sehingga kita kalau tahu wah di sini nih sering banget ada masalah, kita datengin, kita tanya bagaimana caranya gitu loh. Kayak di London ya banyak CCTV. Iya, karena kota maju kita ngomong kota global, kalau CCTV-nya nggak ada, kita nggak usah ngomong kota global deh, gitu lah. Jadi pengawasannya kita lakukan secara menyeluruh. Sekaligus ini buat lebih nyaman. Misalnya ibu-ibu sama anak-anak kalau mau keluar rumah, ini kadang-kadang kan kemarin Bang Dul cerita masih banyak catcalling lah atau apa. Nah ini kalau CCTV ini insya Allah lebih aman. Seperti itu. Pengawasannya lebih mudah. Sebenarnya kalau kita, maksudnya kalau kita jubir Kang Emil nih dilatih atau diarahkan untuk politik yang gembira. Jadi jangan nyerang kandidat lain nih gitu kan. Walaupun titik-titik serang di Banten juga banyak nih bisa dijelaskan. Kita nggak ada nyerang. Kita kan tadi kan menyambung masalah fakta. Kalau nyerang kan kita gimana? Kalau kita bandingkan antara Banten dan Jawa Barat ya, kalau Banten aja titik macet di Ciwandan aja nggak terurai sampai sekarang gitu. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin akan lebih baik ke depannya. Kita bicara kalau pemimpin adalah tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi pemimpin Bang Emil adalah orang yang pembelajar yang akan selalu mencoba untuk menjadi lebih baik di waktu kemudian gitu. Jadi dia akan cepat sekali beradaptasi, dia akan cepat sekali memunculkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang inovatif. Jadi itu nanti kita tunggu lah ya. Ngomong-ngomong soal serangan di dalam sepak bola, karena yang politik 442 katanya menyerang adalah pertahanan terbaik. Sekarang saya mau serang mereka berdua nih tim. Dari tadi gue udah diserang. Masa sih gue nyerang ya? Gimana? Gue mau serang yang terakhir ini karena ditunggu-tunggu nih. Karena nih kita mau lihat nih. Sekarang survei kan udah dikasih lihat sebentar lagi sama tim. Survei sih saling susul ya. Kenapa kita pilih mereka berdua? Artinya dari RK Suswondo dan juga Prama Marano. Karena mereka berdua kayaknya yang terus saling susul nih. 47,5 sama 31,5. Masih ada lolo semua yang nonton. 15,9% belum ngejawab. Mudah-mudahan setelah ini ada jawaban lah ya pada hari H nanti. Tolong kasih lihat yang peduli sama sepak bola dong. Nah, itu serangan gue tim. Apakah ini menentukan gitu ya kepedulian dari calon? Bukan hanya soal Persija ini, karena Kang Emil kan dikenal sebagai sebutlah
pembina dari Persib sebagai gubernur waktu di Jawa Barat. Sekarang dia apa istilahnya? Harus menunjukkan kecintaan pada Persija. Iya, apakah kemudian nggak cinta lagi sama Persib nih? Kakak Billy? Kakak Billy tetap sama Persipura kan? Kalau Kakak Billy sih. Iya, gua tetap cinta sama Persipura, tapi pas tinggal di Jakarta menjadi followers Persija juga. Jadi, Mantap. jadi justru begini, justru kita jangan menimbulkan dikotomi fanatisme yang sebenarnya masyarakatnya tuh biasa aja, tetapi kita dari pihak ketiga kemudian membakar-bakar, menimbulkan persepsi yang salah dan ketidakstabilan di masyarakat. Bisa jadi ternyata di masyarakat tuh biasa-biasa aja gitu. Nah, Bang Emil berkomitmen bahwa dia akan memajukan Jakarta dalam seluruh dimensi, termasuk di dalamnya dimensi olahraga. Dan kalau kita bicara dimensi olahraga, termasuk dalamnya sepak bola dan termasuk dalamnya memajukan klub Persija. Considering dia adalah pemimpin Jakarta dan itu menjadi komitmen dia yang utama. Itu jangan kemudian digoreng seolah-olah dia nggak akan perhatiin, dia nggak Persija banget gitu. Dia nggak perhatiin Persija. Dia akan fokus untuk mengembangkan seluruh aspek dimensi olahraga Jakarta termasuk di dalamnya Persija. Karena ternyata memang menjadi pertimbangan ini kalau nggak salah poltreking ya. Poltreking Survei ini. Apakah Bapak Ibu Saudara akan memilih calon gubernur wakil gubernur daerah khusus Jakarta yang peduli dengan sepak bola? 62,5% bilang iya, itu menjadi pertimbangan gitu ya. Belum ada penduduk Jakarta kurang lebih ya, mohon dikoreksi, 11 juta orang, 2 juta diantaranya adalah Jakmania. Termasuk gue sama Timi. Nih kita berempat sekarang jadi Jakmania. Oh gitu. Pasti kan warga Jakarta. Karena warga Jakarta Iya. kan kayak gitu. Tapi itu yang namanya adaptabilitas ketika kita di mana bumi dipijak di situ langit bolanya dijunjung. dijunjung. Iya, sepak bolanya iya, sepak bola dijunjung gitu kan. Jadi tidak menurut saya tidak menjadi sebuah hitam putih dikotomi yang kemudian kita labeling gitu. Apalagi dipergunakan untuk kepentingan politik, rasa-rasanya tidak bijak seperti itu. Nah, Mas Haris, dari Mas Pram sama Bang Dul. Bang Dul. Kalau kita bicara sepak bola, Mas Pram dan Bang Dul bukan orang baru di dunia sepak bola. Kalau kita apalagi kita kerucutkan terhadap Persija sebagai kita ini ada di Jakarta ya. Mas Pram itu sudah mengalungkan bagaimana waktu itu Persija juara mengalungkan inan medali juara. Mas Pram mendampingi Bu Mega waktu itu kan, Bu Mega presidennya waktu itu. Itu sih tahun 2001 atau 2002 ya. Mas Pram punya tuh seragam Persija di zaman itu tuh. Itu dilakukan mahal di tuh jadinya. Iya, itu. Kemudian Mas Pram juga pernah away day. Away day. Dia pernah nonton Persija di Bandung. Nonton Persija di Bandung away day. Ketika waktu itu mungkin sempat ada sweeping gitu kan. Plat nomor itu Mas Pram nge-tweet tuh. Ini tolong oknum ada banyak oknum petugas polisi dijaga gitu. Itu ada di tweetnya beliau gitu. Jadi jejaknya ada tuh tahun 2011-an kalau nggak salah. Nah, kemudian kalau Bang Dul, beliau punya SSB malah pernah. Walaupun nggak lama tetap tutup ya di Jakarta, di antara Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat kalau nggak salah waktu itu Bang Dul cerita. Artinya Bang Dul ini pecinta sepak bola. Apakah kita mau mempolitisasi Jakmania? Tentu tidak. Tetapi saya meyakini Jakmania punya pertimbangan sendiri, hatinya kemana juga punya sendiri. Kemarin Ketua Umum Jakmania misalnya beberapa stasiun televisi nasional sempat menyampaikan ketika waktu debat, kalau kita lihat sejauh ini yang sudah mengatakan dengan gamblang dan keberpihakan ke Jakmania sih cenderung ke nomor 3 gitu loh. Kemarin itu bisa dicek itu bagaimana kecenderungannya. Tetapi apakah hanya Jakmania? Tentu tidak. Kita lihat keberpihakan beliau tidak hanya Jakmania tetapi juga di tim nasional, Pak. Bang Dul misalnya menyampaikan bahwa dia mendukung penuh naturalisasi. Ini mulai digoreng nih. Entah kenapa nih ada yang menggoreng. Jangan-jangan karena kita nih elektabilitas menanjak terus ya ada yang goreng-goreng gitu loh. Akhirnya misal Bang Dul dianggap nggak perlu naturalisasi. Padahal Bang Dul menyampaikan naturalisasi ini sangat dibutuhkan dan sepakat. Bahkan Bang Dul saat di Komisi 10 itu yang ikut menyetujui naturalisasi pemain. Naturalisasi pemain itu akan memicu pemain-pemain lokal itu untuk bukan lokal ya. Pemain yang benar-benar lahir gitu di Indonesia ya, walaupun diaspora kan juga ada yang lahir di Indonesia, ada yang ini. Tapi kan konteks naturalisasi dan non naturalisasi. Pemain yang non naturalisasi itu akan terpacu, Pak, kualitasnya dan terbukti tergambar di usia U20 dan U19 yang saat ini juga mulai berprestasi. Jadi ini jangka panjang tetap kita akan pembinaan lokal. Naturalisasi ini solusi yang akan segera dan kita pengen semua timnas sesegera mungkin main Piala Dunia gitu. Nah, ini keberpihakan sepak bola Bang Dul Bas Pram ini yang saya rasa tidak hanya
identiti Jakmanianya itu sudah sangat terlihat dan kecintaan sepak bola terlihat, tetapi juga di timnas pun terlihat. Karena semua orang suka sepak bola, termasuk saya. Iya. Jadi sebenarnya semuanya juga ya kalau gini sebenarnya sih terlepas cinta olahraga, terlepas dari Persija bola. Persipia gitu ya. Sebenarnya semua cinta olahraga ya. Kang Emil kan walaupun mungkin karena memimpin Jawa Barat tentunya ditujukan kepada Persib selama ini gitu kan. Tadi juga sudah dijelaskan Mas Aris. Tapi sebenarnya saya nggak tahu kalau Pak Suswono main bola atau suka bola nggak sih? Saya nggak tahu juga. Ya pasti. Namanya semua laki-laki tuh hampir semuanya pasti setidaknya nonton dan berkomentar tentang bola. Saya pengen tanya Pak Suswono. Menurut Pak Suswono itu lebih jago Messi apa Ronaldo? Saya pengen. Speed. Jangan speed. Wah, speed ya. tapi Kak Billy, pengen tahu karena Kak Billy kan mungkin udah pernah ngobrol sama Bang Emil ya, Kang Emil. Jadi masalah nggak bagi dia? Karena orang kan memang ngelihatnya Ridwan Kamil itu ya udah Persib. Bahkan tweet-tweetnya ketika pertandingan Persib Persija itu kan memang dulu keras juga berkaitan dengan dukungan sepak bola itu. Nah sekarang ini bagaimana kemudian meyakinkan bahwa Jakmania bisa memilih Ridwan Kamil terutama yang akan menjadi gubernur kalau dia menang, itu akan berpihak sepenuhnya ujung rambut sampai ke ujung kaki buat Jakmania. Ya, tadi kita bilang komitmen ya, komitmen. Jadi Bang Emil itu orang yang ketika dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, maka dia akan berkomitmen 100% untuk menjadikan sesuatu yang terbaik di tempat itu. Dan itu kita bisa melihat dari semua prestasi-prestasi yang dia raih, semua penghargaan yang dia raih ke depannya. Dan komitmennya itu atas dasar profesionalitas begitu. Jadi ketika dia berada di Jawa Barat, dia menjadi Jawa Barat satu yang terbaik yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan Jawa Barat termasuk olahraga. Sama juga ketika dia sudah memutuskan menyatakan secara sadar akan memimpin Jakarta, maka dia akan menjadikan seluruhnya yang terbaik untuk Jakarta termasuk dalamnya olahraga, termasuk dalamnya sepak bola, termasuk di dalamnya juga Persija dan Jakmania gitu. Dan itu kita berbicara pengalaman ya, track record dan pengalaman yang sudah beliau tunjukkan. Jadi teman-teman Jakmania, teman-teman Persija, kita nggak perlu khawatir karena beliau sudah berkomitmen untuk memperhatikan itu juga. Oke. Nah, kita ke kelompok ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Ini kita sudah mau melanjutkan dengan acara agenda lainnya. Mungkin lain kali kita undang lagi nih. Seru-seru juga. Iya dong. Mereka berdua. Ini nggak pertama dan terakhir ya. Kan walaupun masa kampanye singkat, tapi kan ya, abis kampanye kita undang lagi juga. Ngobrol aja. Pasti lebih rileks abis. Mas Pram dan Bang Dul akan merangkul semua pihak ketika. Tapi terakhir saya mau tanya gini, hampir separuh atau mungkin jangan lebih dari separuh ya pemilih di pilkada nanti Jakarta itu adalah Gen Z dan milenial. Nah, kira-kira pesan utama untuk mereka nih apa? Mungkin Mas Aris dulu. Kalau pesan untuk generasi Z dan milenial yang jelas adalah keberpihakan dan bagaimana generasi Z, generasi milenial ini bisa bersama-sama bangun Jakarta. Kita punya platform PR Jakarta. Itu bisa diakses, langsung di-scan atau langsung diklik. Apapun yang dirasakan Gen Z, apapun yang menurut Gen Z dan generasi milenial itu anak muda itu masalah, sampaikan dan kita akan respon dan kita akan telurkan itu terhadap kebijakan. Karena kalau misalnya kita merasa paling tahu terhadap Gen Z dan generasi milenial, saya rasa itu tidak cara yang baik. Generasi milenial, generasi Gen Z ini lebih enak dan lebih mau untuk diajak bersama-sama membangun Jakarta. Oke, ini sebelum ke Mas Billy, ini sebenarnya sejauh ini Gen Z memang masih lebih menjagokan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung di kedua dan Dharma Pangrekun di ketiga. Kalau dari Ridwan Kamil dan Suswono apa? Iya, karena survei tadi kita lihat Gen Z memang favor lebih suka dengan program-program Bang Emil dan Bang Suswono karena program-program yang dilakukan oleh beliau-beliau berdua ini betul-betul menyasar langsung kepada kebutuhan inti daripada Gen Z. Tadi pengangguran, pekerjaan, pendidikan, ya udah saya sampaikan bagaimana concern terhadap Gen Z sebagai demografik paling besar. Kemudian masalah kesehatan mental juga, ini Bang Emil berkali-kali menekankan bahwa kita harus bantu nih Gen Z yang mengalami tekanan, pressure itu, dan program yang beliau akan turunkan itu dari pengalaman beliau di Jawa Barat akan beliau turunkan di Jakarta itu namanya mobil curhat. Akan ada mobil yang ke kampung-kampung, anak-anak Gen Z boleh masuk dan boleh curhat dan boleh menyampaikan keluh kesahnya dan yang akan langsung ditindaklanjuti. Nah, itu disebut mobil curhat untuk mengurangi ketekanan dan kesehatan mental. Ada lagi program Jadi Ajudan Gubernur. Jadi Bang Emil akan membuka kepada anak-anak Jakarta apapun latar belakang pendidikannya, apapun latar belakang agama sukunya, boleh menjadi ajudan gubernur seperti apa, ngikut kegiatannya dan menyampaikan aspirasi perwakilan
warganya, warga kampungnya, warga RW-nya langsung disampaikan ke Bang Emil dalam posisi mereka sebagai ajudan gubernur. Gitu. Lalu kemudian ada Duta Muda Jakarta. Duta Muda Jakarta ini anak-anak muda Jakarta akan dipilih dan dikirimkan ke tengah-tengah masyarakat untuk menjadi suara dari masyarakat untuk naik, untuk nyampe ke gubernur. Anak muda. Nah, ini dimulai dilakukan dari sekarang karena pas Bang Emil turun-turun, saya juga sempat beberapa kali ikut, itu udah memang langsung jalan dari zaman kampanye sekarang. Nah, kemudian untuk teman-teman yang pengen kenyamanan hidup ya, itu juga akan dibantu dengan tagline yang tadi kota berketahanan dan kota yang nyaman. Itu akan dibangun lebih banyak lagi ruang-ruang hijau, ruang-ruang bermain, ruang-ruang kreatif untuk anak-anak Gen Z bisa menikmatinya gitu. Dan kita bicara ini semua yang sudah pernah beliau lakukan baik di Jawa Barat maupun di tempat lain. Gitu. Kita lihat realisasinya. Terima kasih banyak sudah ada di sini Mas Aris dan juga Bang Billy. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Bukan yang pertama yang terakhir ya. Siap. Ya, jadi ntar masuk lagi buat perkembangannya. Asik. Kalau ngobrol ada meja gini asik. Iya. Yang penting mejanya memang. Sampai ketemu lagi di Politik 442. Anda sendiri berpikir apa sebenarnya yang dibutuhkan Jakarta? Coba kasih masukan di sini. Kasih masukan supaya nanti waktu mereka hadir lagi kita bisa tanyakan semua keluhan, terutama kalau Anda baby boomer atau Gen Z seperti saya. Yang kelilipan lagi loh, Teng. Ya, gue mau nanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di